ini merupakan jalur besar ya teman-teman, jadi bisa dilalui bis besar kanan ini. Nah ini pasar Pelayannya ini teman-teman, ini saya di pagi hari sekitar pukul setengah 8 pagi, ini masih ramai sekali, dibangun rest area ya ini balai desa mana nih, Grogol ya, kelurahan Grogol ini teman-teman, Grogol. Nah ini benar teman-teman, mau dibikin rest area ini di Grogol. Ini teman-teman yang sebelah kiri ini yang saya sampaikan tadi untuk sekedar rest area yang ada di Palian ini, sepertinya pantai-pantai yang ada di Tanjung Sari ya, Baron ya, Pantai Baron itu yang ke arah kiri sampai ke timur. Nanti kalau ke arah kanan bisa melihat hamparan kebun ya milik petani-petani di daerah Palian ini yang di kawasan tempat pelatihan ya. Setelah sampai nanti kita sampaikan. Di sini merupakan kawasan Suaka Marga Satwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menuju ke jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul yang merupakan akses terdekat menuju ke deretan pantai di Gunung Kidul. Perjalanan kita kali ini kita mulai dari pertigaan Gading Pelayan yang merupakan salah satu jalur utama Jogja Wonosari. Dari pertigaan Gading kita akan melewati Kapanewon Pelayan dan Kapanewon Palian untuk menuju ke jalur jalan lintas selatan Saptosari. Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saat ini saya berada di pertigaan Gading Pelayan Gunung Kidul, di mana jalan yang berada di samping saya ini merupakan jalur utama Jogja Wonosari atau Wonosari Yogyakarta. Nanti kita dari pertigaan Gading ini mau menuju ke jalur jalan lintas selatan, di mana melalui jalur inilah jalur yang paling dekat dengan jalur utama Jogja Wonosari. Nanti kita menuju ke jalur jalan lintas selatan yang merupakan jalur akses ke pantai-pantai di sepanjang Gunung Kidul. Ikuti perjalanan saya kali ini. Baik teman-teman, dari pertigaan Gading ini teman-teman ya, dari pertigaan Gading ini nanti kita akan menuju ke jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul melalui Pelayan dan Palian ya teman-teman. Jadi nanti kita melalui pasar Pelayan dan Kapanewon Palian. Dari sini kita belok ke arah kanan ya teman-teman. Teman-teman sekalian, jalur ini merupakan jalur besar ya teman-teman, jadi bisa dilalui bis besar dan juga kendaraan-kendaraan pribadi lainnya teman-teman. Jadi teman-teman yang menggunakan bis besar bisa melalui jalan ini ya. Kenapa saya mencoba memberikan informasi jalur jalan menuju ke jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul melalui pertigaan Pelayan? Ini salah satunya teman-teman yang mau berkunjung ke pantai itu tidak usah masuk ke kota ya. Jadi teman-teman tidak usah melewati kota Wonosari, bisa menuju ke pantai melalui jalan ini. Ini adalah salah satu jalur ya teman-teman, walaupun ada jalan lainnya teman-teman. Jadi tadi dari arah Yogyakarta ya, dari arah Yogyakarta kemudian kita menuju ke Gunung Kidul, ketemu dengan perempatan Gading ya, perempatan Gading, ke timur sedikit ketemu dengan pertigaan Gading. Dari pertigaan Gading tadi kita ke arah kanan menuju ke jalur jalan lintas selatan. Di jalan ini teman-teman sekalian nanti akan melewati salah satu lokasi pasar Pelayan ya teman-teman. Jadi lokasi pasar Pelayan. Perlu diketahui saat ini saat berkendara saat ini jalanan agak bergelombang ya teman-teman, khususnya ini di ruas pertigaan Gading tadi hingga pasar Pelayan ya. Jadi hati-hati nanti teman-teman, nggak usah ngebut, dilihat situasi kondisi jalannya ya. Mudah-mudahan nanti juga ada perbaikan jalan. Hanya saat ini saat mau lebaran ini kondisinya bergelombang ya.
Dan ini saya berpapasan juga dengan bis-bis besar yang melewati jalur ini teman-teman sekalian. Kurang lebih kita sekitar 3-4 km ya untuk sampai ke pasar Pelayan ya teman-teman. Nanti teman-teman yang mau mampir dulu di pasar Pelayan dipersilahkan. Nah ini batas kotanya ya teman-teman, batas kota Pelayan ya. Nanti bisa mampir di sana, mungkin mau membeli sesuatu ya, atau buah atau makanan kecil ya sebelum sampai ke pantai gitu ya. Silakan boleh ya mampir ke pasar Pelayan teman-teman. Kebetulan saya ambil video ini teman-teman sekalian, ini di hari puasa yang ke berapa ini ya, ke-17 teman, ya ke-17. Jadi pas hari ke-17 Ramadan ini saya menyempatkan diri untuk berjalan-jalan ya untuk memberikan informasi terkini terkait dengan jalur menuju ke JJLS Gunung Kidul. Nah di depan ini teman-teman ya, kita sudah sampai di pasar Pelayan. Teman-teman bisa tahu ya, di depan ini ada pertigaan. Ini juga ada jalur alternatif ke arah Delingo Bantul. Teman-teman juga ada juga ya di kanan ini ya. Ada yang dari Bantul itu bisa melewati sini juga ya teman-teman. Ada yang lewat kanan ini. Nah ini pasar Pelayannya ini teman-teman. Ini saya di pagi hari sekitar pukul 7:30 pagi. Ini masih ramai sekali, persiapan lebaran untuk belanja-belanja, dan di luar ini juga banyak pedagang-pedagang yang menggunakan apa, mobil-mobil ya. Nah ini di pertigaan ini kalau ke kiri teman-teman bisa menuju ke Malioboro-nya Gunung Kidul ya. Nah kita ambil kanan sedikit ya teman-teman. Jadi kalau ke kiri sana itu teman-teman bisa ke namanya Bundaran Siono. Nah ini kita tidak ke sana tapi ke sana, ke selatan apa ya ini ya, ke selatan sebenarnya. Karena di jalan ini itu tidak lurus ya teman-teman, jadi tidak lurus sekali untuk selatan utaranya ya, jadi agak serong-serong. Nah di sini merupakan ruas dari Pelayan sampai Palian ya teman-teman, dari ruas Pelayan sampai Palian yang saya lewati ya. Di sini juga teman-teman nanti kita akan ketemu juga dengan salah satu pertigaan yang menuju ke objek wisata juga, yaitu objek wisata Sri Getuk ya. Dan juga yang lainnya ada apa namanya, pasar Kodong Jati. Ini yang kanan ini ya teman-teman. Teman-teman yang kanan ini bisa ke air terjun Sri Getuk, dan juga di sana nanti ke arah pasar Godong Jati yang biasanya hari libur itu rame ya. Biasanya kalau nggak puasa ya. Ini pas puasa saya kurang tahu, mungkin juga tutup ya. Dan terkenal untuk makanan khas dibungkus dengan pohon jati ya di sana, di pasar Godong Jati daerah. Masuknya mana ini, Pelayan ya, masih Pelayan. Nanti di sepanjang ini teman-teman juga akan melewati hutan kayu putih ya teman-teman. Jadi di sana nanti kita akan melewati sebagian dari hutan kayu putih di sebelah kanan kiri ya. Dan juga di lokasi tersebut ada sebuah seperti juga pondok makan atau tempat peristirahatan yang bisa digunakan untuk istirahat teman-teman sekalian ya, di jalur ini pula ya. Nanti kita lihat seperti apa sebentar ya, sambil nanti kita melihat-lihat di sekelilingnya teman-teman.
Nah, saat ini kita berada di Desa Pelembutan ya teman-teman. Desa Pelembutan ini masih masuk Layan ya. Ini kita masih terus ke sana teman-teman. Nanti ini cukup jauh ya untuk ruas Pelayan sampai dengan Palian, ini cukup lumayan jauh ya. Mungkin sekitar 7 sampai dengan 10 km ya dari pasar Pelayan tadi ya teman-teman, kurang lebihnya. Nanti mudah-mudahan saya memasang pengukur kecepatan dan jarak ini, mudah-mudahan tersimpan dan bisa saya tampilkan. Kalau enggak ya mungkin tidak masalah, nanti kita ilustrasikan saja. Nah teman-teman, kita akan melewati balai desa. Ini di sebelah kiri sebenarnya mau dibangun rest area ya. Ini balai desa mana nih? Grogol ya, Kelurahan Grogol ini teman-teman, Grogol. Nah ini benar teman-teman, mau dibikin rest area ini di Grogol. Ini sepertinya program desa ini teman-teman yang di Grogol ini. Mudah-mudahan ini menjadi alternatif singgah teman-teman yang mau ini ya, berwisata ya ke pantai. Jadi di Kelurahan Grogol ini akan dibangun rest area itu tadi teman-teman. Saya lihat dari pembangunannya dan sudah ada tulisan rest area ya teman-teman. Dan teman-teman, kita melewati jembatan ya, ini jembatan Pelembutan ya. Dan di pertigaan depan ini kita bisa ke kiri ya, ini merupakan desa ekowisata Pampang ya. Jadi Pampang ternyata punya desa ekowisata. Saya cuma belum melihat langsung ya potensinya apa saja ya di Pampang. Jadi pertigaan tadi ke kiri ke arah Pampang ya. Nanti bisa tembus menuju ke Wareng, Wonosari ya, itu bisa dari pertigaan tadi ya teman-teman. Nah kita mulai memasuki seputaran kawasan ini teman-teman, hampir sampai di kawasan hutan kayu putih ya. Ini hampir sampai ya. Melalui jalur ini kita juga bisa melihat kawasan hutan kayu putih ya, yang ada di masuknya Palian ya, teman-teman. Nanti mungkin saya berhenti sebentar ya teman-teman untuk melihat kondisinya melalui video udara ya teman-teman. Nah di sebelah kanan ini ya teman-teman ya, sebelah kanan ini merupakan hutan kayu putih ya. Ini saya tak berhenti sebentar.
ini kawasan hutan kayu putih ya teman-teman. Ini lokasinya saya harus mencari yang agak longgar ya, biar bisa untuk menerbangkan drone ya. Kalau enggak nanti takutnya kecantol teman-teman ya. Nah ini agak ada kabut-kabutnya sedikit ya. Teman-teman sekalian, pagi ini berkabut ya. Tadi saya sempat menerbangkan drone, tapi sepertinya tidak terlihat ya teman-teman, karena kabut tebal ya. Jadi tadi di hutan kayu putih ini sempat ada kabut tebal sekali yang sangat luas ya. Tapi tadi sempat mengabadikan sedikit ya, walaupun dengan kabut. Mudah-mudahan nanti saya tampilkan juga ya teman-teman. Jadi di sini kita memang melewati kawasan hutan kayu putih ya teman-teman, yang ada di Gunung Kidul ini, yang tentunya menghasilkan untuk obat-obatan ya. Kalau kayu putih seperti minyak kayu putih itu ya, yang di sebelah kanan ini. Padahal ini cahaya mataharinya sudah ini lah teman-teman, sudah kelihatan gitu ya, tapi kabutnya masih menyelimuti, jadi nggak terlihat jelas tadi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan tidak mengecewakan, karena saya harus berjalan melanjutkan perjalanan ya teman-teman, untuk menyusuri jalan menuju ke jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul ya. Nanti kita ketemunya jalur jalan lintas selatan yang Saptosari ya teman-teman, nantinya di depan sana nanti kita. Ini kita belum sampai di kota Paliannya, belum sampai ya teman-teman. Nanti sebentar lagi kita akan sampai ya. Ruas ini memang melewati beberapa hutan kayu putih dan hutan-hutan jati ya, kalau kita lihat di sebelah kanan dan kiri ini teman-teman. Dan tentunya teman-teman kalau sudah memasuki Gunung Kidul itu dulunya kesannya itu kan memang kalau pas kemarau panjang itu membutuhkan air, sokongan air ya. Ada beberapa lokasi yang memang tidak memiliki sumber mata air ya. Nah ini teman-teman yang sebelah kiri ini yang saya sampaikan tadi untuk sekedar rest area yang ada di Palian ini sepertinya. Dan di depan itu kita sudah mulai akan memasuki kotanya Palian teman-teman. Ini puskesmas Paliannya, ini sebelah kanan teman-teman. Ini sudah memasuki kota Kapanewon ya sekarang namanya. Di DIY itu Kapanewon. Di depan itu kita akan menemui pertigaan. Nah sebenarnya kita bisa juga kalau mau ke arah Panggang, Saptosari Panggang juga bisa ke kanan juga ya teman-teman. Tapi kali ini saya akan melewati sebelah kiri karena lebih dekat ke arah pantai-pantai yang ada di Tanjung Sari ya, Baron ya, Pantai Baron itu ya, ke arah kiri sampai ke timur. Nanti kalau ke arah kanan juga bisa teman-teman. Ini kita ke kiri sebentar, ini ketemu dengan pasar ya Palian. Nah kita ke arah kanan teman-teman ya. Dari sini kita ke arah kanan untuk menuju ke jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul ya teman-teman. Nah di sini teman-teman perlu diketahui bahwa area di sini itu juga sering dilakukan untuk pelatihan TNI ya, TNI Angkatan Darat di sekitar di sini ya. Makanya di depan kanan saya ini banyak barak-barak atau untuk istirahat ya, untuk istirahat teman-teman kita sebagai Tentara Nasional Indonesia yang sedang latihan ya teman-teman. Karena medan yang ada di Palian ini khususnya ini memang cukup bagus juga ya untuk latihan tempur ya. Nah inilah teman-teman ya lokasinya.
di Palian. Jadi hamparan di kiri kanan ini hamparan kebun ya, bukan sawah ya, saya kira bukan sawah. Kebun yang ada palawijanya ini teman-teman yang di sini. Kemudian di depan sana itu terlihat bentangan Pegunungan Seribu ya, teman-teman. Oke, kita coba terbangkan drone teman-teman. Teman-teman bisa melihat hamparan kebun ya milik petani-petani di daerah Palian ini yang di kawasan tempat pelatihan ya. Dan di depan juga teman-teman bisa melihat dari tampilan drone ya, perbukitan Pegunungan Seribu yang bisa dijadikan tempat latihan ya, tempat latihan teman-teman atau bapak-bapak TNI, karena di depan itu teman-teman bisa melihat medan-medan tempur yang cocok ya. Jadi ada hamparan bawah dan juga ada hamparan perbukitan di atas ya teman-teman. Hanya perlu diketahui teman-teman ya, di jalan ini nanti kita akan ketemu dengan GLS Saptosari ya teman-teman. Nanti setelah sampai nanti kita sampaikan. Di sini merupakan kawasan Suaka Marga Satwa Palian ya teman-teman. Sehingga di sini dilarang ya, dilarang berburu ya, dilarang berburu karena ini Suaka Marga Satwa, pelestarian alam lingkungan ya, kawasan hutan ya. Dan teman-teman sekalian, saya juga belum pernah masuk ke dalam ya di sini ya. Saya kira hanya lewat saja yang paling sering ya. Kalau kita lihat di kiri ini ya, suasananya seperti ini, sejuk ya. Sejuk sekali teman-teman suasananya. Ada beberapa titik lokasi juga yang dijadikan spot ya di sini teman-teman. Yang terkenal dengan daerah Teletubbies, Bukit Teletubbies ya. Nanti kita akan lewati juga, pernah saya expose juga. Karena di Gunung Kidul ini sebenarnya perbukitan Seribu ya, Pegunungan Seribu itu menjadi salah satu sejarah ya, sejarah pembentukan kawasan di sini. Sehingga menjadi kawasan sejarah dunia ya, yang menjadi bahan penelitian juga ya di Gunung Kidul ini, dengan kontur-kontur perbukitan Seribu, dengan bebatuan yang dulunya memang sepertinya Gunung Kidul itu pernah berada di dasar laut ya. Pegunungan yang ada di sini itu pernah berada di dasar laut. Untuk ruas dari Palian sampai ke JJLS ini sepertinya jalannya cukup lumayan juga, tidak terlalu bergelombang sekali. Cuman teman-teman juga harus hati-hati karena ini berkelok dan berliku juga ya. Jangan sering-sering mendahului di tikungan yang jelas kalau berkelok-kelok seperti ini. Jadi harus sabar teman. Karena kita tidak tahu lawan arah ya teman-teman. Seperti ini misalnya, ini tidak tahu lawan arah. Jadi harus benar-benar terlihat ya teman-teman untuk lawan arahnya.
sini banyak sekali teman-teman yang lewat di sini ya, karena ini jalur paling paling barat ya, paling barat dari jalur menuju jalur jalan lintas selatan ya. Tadi dari pertigaan Gading ya, kita dari pertigaan Gading kemudian ambil ke arah kanan tadi. Nah, di sini kita akan menjumpai ini teman-teman, telaga ya. Kalau di sini di sebelah kanannya ada telaga. Setelah ketemu telaga ini ya teman-teman, kita akan ketemu dengan pertigaan teman-teman. Nah, saat ini sebenarnya ke jalur jalan lintas selatan teman-teman bisa menuju ke arah yang lurus ya nanti teman-teman. Oh, ini mau dikasih ini Pertamina ya, stasiun pengisian. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa lurus ya, bisa lurus menuju ke jalur jalan lintas selatan dan nanti ketemu dengan JJLS Sabtosari. Dan yang ke kanan ini juga teman-teman, jadi saya ngambil ke kanan, kebetulan nanti saya perjalanannya ke arah kanan ya teman-teman, ke arah Panggang nanti saya. Nah, ini kita menuju ke JJLS Sabtosari, nanti ujungnya di sini nanti kita akan ketemu dengan pertigaan di dekat Polsek atau polisi sektor ya, polisi sektor Palian ya, yang berdekatan dengan jalur jalan lintas selatan Sabtosari ya teman-teman. Nah, di depan itu teman-teman kita sudah ketemu dengan jalur jalan lintas selatan. Teman-teman kalau mau ke arah Baron tinggal mengambil ke arah kiri ya. Kalau ke arah Parangtritis Bantul teman-teman bisa ke arah kanan, dan di sebelah kanan inilah teman-teman adalah Polsek Sabtosari ya. Saya salah tadi. Berarti Polsek Sabtosari. Oke teman-teman. Teman-teman sekalian, saya sudah sampai di jalur jalan lintas selatan Sabtosari, di mana jalan di depan ini kalau ke kanan atau ke barat ini menuju ke Parangtritis dan Bantul, kemudian yang ke kiri menuju ke Tanjung Sari, yaitu bisa ke Pantai Baron, ke timur dan seterusnya.